Pemirsa, kembali bersama saya Nanang Kosim Yusuf dalam program Seven Awareness with Nakoy. Program ini mengajak kita semua untuk kembali menjadi manusia di atas rata-rata. Saya percaya bahwa setiap orang sebenarnya diciptakan untuk menjadi manusia di atas rata-rata. Dalam kondisi keuangan, kesehatan, mental, bahkan mungkin spiritual kita. Sayangnya, kita memilih kebanyakan menjadi manusia rata-rata maupun manusia di bawah rata-rata. Dan program ini mengajak kita kembali untuk membangkitkan kesadaran kita, baik dalam pikiran, hati, dan jiwa, untuk mendobrak kita menjadi manusia di atas rata-rata. Terus ikuti program ini agar kita semua terbangkitkan kembali dalam kondisi apapun hidup Anda. Tak peduli kondisi apapun di masa lalu Anda, kalau Anda ikuti program Seven Awareness with Nakoy dalam program ini, dan bersiap-siaplah untuk menemukan perubahan. Pak Amin, apa kabar Pak Amin? Baik Pak Sam, apa kabar juga Pak Sam? Baik Pak, dari mana nih Pak? Rapi sekali Pak. Cari muter-muter Pak Sam, cari kerjaan ini Pak Sam. Oh begitu ya? Iya, cari kerja kemana udah, namanya udah tua kayak saya, mungkin udah nggak ada yang mau nerima ya kali Pak Sam ya. Dan mau usaha sendiri, modal nggak punya. Pernah usaha juga gagal, gimana Pak Sam ini solusi yang harus. Sementara tanggungan di rumah juga banyak Pak Sam, keluarga belum pada mapan. Ya kan? Oh gitu Pak Amin. Iya betul Pak Sam. Oh tapi gini Pak Amin, setiap manusia itu punya satu solusi, ada jalan keluar yang terbaik. Sesuatu itu pasti kalau kita fokus pada hal-hal yang positif, maka Pak Amin akan menemukan sesuatu yang terbaik. Gitu. Oh ya Pak Amin, kebetulan ada sahabat saya Pak Nakoy namanya. Beliau seorang motivator ya Pak. Nah Pak Nakoy, mohon kemari Pak. Apa kabar Pak Nakoy? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik Pak. Oh, kenalkan Pak Amin Pak. Oh iya. Kenalkan Pak. Selalu diamini Pak ya. Amin. Pak Nakoy beliau seorang motivator yang luar biasa Pak. Ya kita duduk Pak Nakoy. Ya. Ini ngobrolin apa nih Pak ya? Ya ini tentang masalah. Saya duduk di atas santai kali ya. Mencari sesuatu yang pasti tapi tahu gagal Pak. Usaha apa sudah banyak dilakukan tapi takut gagal karena pernah gagal Pak beliau Pak. Ya. Mungkin Pak Nakoy ada saran buat beliau Pak. Punya anak kecil kan? Anak-anak masih kecil Pak ya. Waktu anak kecil kita berjalan, berapa kali dia gagal? Untuk belajar berdiri, berapa kali dia gagal? Setiap orang pernah mengalami kegagalan, termasuk anak-anak kita. Waktu Pak Amin belajar naik sepeda, langsung jalan atau berkali-kali jatuh? Iya Pak. Kali-kali jatuh ya. Pak, ya. Jadi hidup ini sebenarnya Pak Sam, Pak Amin seperti main game. Kalau main game itu, anak-anak itu main game, ya serius kan? Ya, sangat serius. Tapi ketika dia kalah, ketika dia gagal, dia nangis enggak nangis. Anak kecil kalau main game kalah, dia nggak nangis. Dan dia akan coba lagi main game baru kan? Betul. Kalau gagal lagi, coba lagi. Gagal, coba lagi. Ya, saya nggak pernah dengar dimanapun, baca di majalah manapun ada anak kecil main game dan dia bunuh diri. Ya kan? Oleh karena itu hidup juga serupa, seperti main game sebenarnya, permainan. Kadang-kadang kita gagal tuh hanya belum tahu caranya saja, Pak Amin. Pak Sam, belum tahu caranya. Tapi kalau udah tahu caranya, wah itu mulai kita akan mengalami satu yang kita sebut 1 minute awareness, Pak Sam. Oh. Pak Amin ini apa? Usaha atau karyawan atau apa? Saya sekarang udah nggak kerja Pak. Tadinya kan cari muter-muter kan cari kerja gitu loh Pak. Itu kebetulan ketemu teman lama Pak Sam ini. Saya dulu pernah buka usaha Pak, tapi gagal. Gagal juga ya. Gagal juga. Berapa kali gagal ya? Ada kurang lebih 3 kali lah Pak ya. Buka warung gagal. Gitu juga. Begitu loh Pak ceritanya. Makanya ngobrol sama Pak Sam. Akhirnya kegagalan itu menggendong ya. Kayaknya ingat masa lalu terus ya. Iya betul. Nah, saya ingin berbagi nanti bagaimana kita tips, bagaimana kita bisa tidak takut gagal, ya. Bagaimana kita tidak takut gagal dan itu menjadi satu titik balik buat kita. Pak Sam, kalau kita lihat permainan anak-anak tuh di TK ya, ada kan permainan namanya jongkat-jangkit kan? Iya Pak. Paham ya Pak? Iya. Lalu sering main waktu itu. Ya, itu kan kalau ditekan sebelah kiri, sebelah kanannya naik nggak? Naik Pak. Naik ya? Kalau ditekan sebelah kanan, sebelah kiri naik nggak? Naik. Nah hidup juga serupa sebenarnya. Ketika Tuhan berikan kita kegagalan, tekanan,
ya, masalah, ujian, sebenarnya menekan kita agar kita apa? Naik. Agar kita naik ke sini kan. Tapi kenapa ada orang ketika ditekan, dia nggak makin naik tapi makin jatuh? Karena pondasinya nggak kuat. Nah, pondasi ini disebut hati. Jadi, saya pernah ditanya Pak Sam oleh seseorang, Pak, Ya. orang sukses itu apa sih? Orang sukses itu adalah orang biasa seperti kita, ya, punya masalah, punya beban, seperti kita lah sama ya. Ya. Tapi dia punya hati yang luar biasa, Pak Amin. Wah, wah. Jadi yang membedakan itu adalah dia punya hati yang luar biasa, itu orang sukses. Ya. Kalau ya. tanya Pak Sam, gagalnya berkali-kali. Saya juga Iya. berkali-kali. Tapi setiap kegagalan kita bukan makin jatuh, malah kita seperti permainan apa tadi? Jungkit-jungkit gitu ya. Jungkit. Nah, Iya. itulah filosofis bagaimana kegagalan. Oleh karena itu, percaya saja pada saat kita ditekan, sebenarnya kita sedang apa? Mau Naik, naik. ya. Gitu. Gitu ya Pak Sam ya? Ya, Pak. Ya. Subhanallah, terima kasih sekali ini saran-sarannya ini. Kalau kegagalan yang terakhir apa? Kegagalan yang terakhir buka warung, Pak. Ke warung ya. Iya. Terus sekarang jadi takut memulai Iya, takut memulai lagi begitu. memulai usaha warung atau memulai apa? Memulai usaha untuk usaha lagi gitu udah kayak trauma gitu loh, Pak. Oh ya. Makanya cari kerja, Pak. Cari kerja, makanya cari kerja, Nggak mau cari buka kerja usaha gitu. lagi, takut gagal katanya. Oh. Takut gagal lagi. Sudah dapat gitu. kerjaan. Belum dapat juga, Pak. Nah ini sebenarnya soal energi dalam Seven Wellness tuh. Ya. Jadi meskipun Pak Amin bekerja keras, bahkan bekerja gila atau bekerja gila yang kadang-kadang pagi, malam, kadang-kadang nggak pulang juga nyari uang kemana-mana ya, tapi nggak dapat sesuatu karena energinya negatif. Jadi energi negatif itu adalah sesuatu yang kita rasakan negatif. Meskipun berangkat pagi, pulang malam, kadang-kadang nggak pulang ya Mas Sam ya. Iya. Bang Toyib. Bang Toyib. Tapi nggak pernah berhasil karena energinya. Iya. Nah di Indonesia ini butuh energi-energi positif. Jadi kerja keras iya, harus punya energi positif. Pak Amin mau kerja, mau usaha, harus semangat, tapi juga harus yakin bahwa insya Allah sukses gitu. Kayak kurang lebih kayak gitu. Tapi jangan kalah sama anak-anak kita yang main apa? Jangkit-jangkit Main tadi ya. jangkit, kemudian naik sepeda ya. Mereka aja nggak pernah menyerah. Malah kalau anak kita belajar sepeda karena impiannya kuat nih Pak Sam, meskipun dia jatuh sepedanya, sama dia juga jatuh, kadang-kadang terluka, dia bangun lagi nggak? Bangun lagi, Pak. Jatuh lagi, bangun lagi nggak? Bangun lagi, Pak. Jatuh lagi, bangun lagi nggak? Bangun lagi. Berdarah, bangun lagi nggak? Bangun lagi. Apa yang dirasakan ketika sepedanya bisa jalan? Tenang, bahagia Tenang ya. banget. Iya, Nah, iya, iya. berarti Pak Amin juga lagi latihan naik sepeda ini, sepeda kehidupan. Jatuh, apa lagi? Bangun lagi, Bangun jatuh, lagi ya? Bangun lagi. jatuh, Bangun lagi. bangun lagi sampai akhirnya kita berhasil. Itulah rahasia sukses. Jadi bangun lagi, bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Jadi dalam buku Seven Wellness tidak penting seberapa banyak Anda jatuhnya, tapi berapa kali Anda bangkitnya. Jadi ada 1000 kegagalan, berapa kali kita bangkitnya. Nah itu paling penting. Jadi kalau tadi Pak Amin bilang 3 kali gagal, berapa kali bangkit? Nah kalau lebih dari 3 kali, nah itu ada ciri jadi orang sukses. Ada nilai-nilai positif yang Ya. dipenting, Pak. Karena Pak Gitu Nako ya, dulu Pak, saya ya. ikut trainingnya beliau, di mana pikiran tertuju maka energi akan mengalir, Pak. Dulu trainingnya beliau, saya masih ingat terus, Pak. Oke Pak Amin, Pak Sam, nanti saya akan berikan beberapa tips bagaimana kita bisa bangkit dari kegagalan. Ya. Oke, Pak. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, kembali dalam program Seven Wellness with Nakoy, bagaimana kita bangkit dari kegagalan untuk menjadi manusia di atas rata-rata.